Selamat siang anak. Siang Pak Guru. Baik, untuk ketua kelas bisa pimpin doanya ya. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional. Di sini ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, sudah ya. Kita tepuk tangan dulu. Nah, di sini Bapak mau tanya kepada anak. Di sini ada yang tahu hari ini kita akan pelajari apa? Yang tahu? Oh ya. Sekarang kita akan Bapak akan mengajarkan anak-anak tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Materinya itu tentang aturan. Jadi tentang apa itu aturan. Jadi aturan itu adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib, aman dan harmonis. Jadi kan aturan-aturan ini kenapa harus ada aturan? Jadi dengan dibuatnya aturan, misalkan seperti di rumah harus menyapu kamar. Nah, menyapu kamar itu kan tujuannya agar kamar menjadi bersih dan tidak kotor. Jadi aturan ini dibuat karena ada alasan atau tujuannya yang baik seperti itu. Kemudian aturan ini bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kedua ada manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, jadi manfaatnya itu akan jadi lebih tertib dan teratur. Nah, misalkan di rumah itu kan sudah melaksanakan beberapa aturan seperti merapikan tempat tidur, mencuci piring seperti itu. Nah, itu kan nanti akan membuat hidup anak-anak menjadi lebih nyaman dan lebih tertib. Karena bayangkan misalkan di rumah kamar kita menjadi kotor, jadi kan kita atau anak-anak bisa menjadi tidak nyaman dan bisa mungkin ada serangga nanti kan di dalam kamarnya seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak lanjutkan lagi. Tadi kan yang pertama sudah tentang manfaat mematuhi aturan itu kan jadinya manfaatnya hidup lebih tertib dan teratur. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman seperti di dalam rumah seperti itu kan. Semisal anak-anak atau anggota keluarga dari anak-anak tidak rajin membersihkan ruang tamu atau kamar, nanti kan pasti kamar akan menjadi kotor, menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang keempat, melatih sikap tanggung jawab dan disiplin.
anak-anak biasanya bangun pagi jam berapa? Jam 6 ya. Jam 5. Ya. Nah itu ya, berarti kan di sini anak-anak sudah rajin ya bangunnya. Jadi kan sebelum, karena paginya harus sekolah, harus sebaiknya bangun lebih pagi seperti jam 5, jam setengah 6 atau jam 6. Kemudian di sini anak-anak sudah pernah melaksanakan atau merapikan tempat tidur. Jika anak-anak sudah sampaikan pernah melakukan dua aturan ini. Yang kedua ada menghormati seluruh anggota keluarga. Jadi anak-anak sebaiknya harus menghormati orang tua, dan juga nanti orang tua dari anak-anak juga harus menyayangi dengan tulus anak-anak di rumah. Nah yang keempat ada membantu pekerjaan rumah. Jadi di sini membantu pekerjaan rumah itu bisa dengan menyapu lantai, mengepel, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima tidak berbicara kasar. Jadi Bapak harap di sini anak-anak di rumah tidak berbicara dengan kasar ya. Yang terakhir ada melakukan kegiatan secara mandiri. Mungkin dari anak-anak beberapa ada yang masih dibantu oleh orang tuanya, tapi anak-anak juga harus belajar untuk melakukan hal secara mandiri. Mandiri ini berarti sendiri ya, misalkan kayak makan sendiri, disuapin, mandiin sendiri, kemudian dan merapikan tempat tidur juga harus sendiri. Nah, kemudian aturan di sekolah. Yang pertama ini pasti jadi anak-anak saya mau lanjutkan. Jadi di sini kan tadi Bapak sudah jelaskan materi tentang aturan sedikit dan secara singkat. Di sini anak-anak masih semangat mengikuti pelajaran. Ya. Jadi supaya anak-anak lebih semangat lagi, Bapak mau mengajak anak untuk bermain satu permainan. Bisa mau bermain? Ya. Di sini nama permainannya itu permainan telepati. Jadi di sini aturan mainnya, nanti kan Bapak akan membagi kalian menjadi masing-masing dua pasangnya, dua orang, bebas yang mana saja boleh. Jadi aturannya itu nanti kan Bapak akan sebutkan satu nama benda ataupun makanan atau yang lain. Nanti anak-anak tugasnya untuk menyebutkan contoh, misalkan contoh dari makanan, entah itu nasi goreng atau yang lain. Nanti aturan itu anak-anak harus menyebutkan contoh dari apa yang Bapak sebutkan itu yang sama. Jadi misalkan Bapak sebutkan kan tadi makanan, jadi anak-anak bisa sebutkan mungkin contohnya nasi goreng. Jadi kan ada dua, jadi harus sama seperti itu sebutannya. Mungkin bisa Bapak punya peraturan sekarang ya, bisa berdiri dulu. Bisa berdiri dulu. Bisa maju ke depannya. Ya. Tapi ya, jadi kita sama aja dulu. Nah, jadi ini ya lebih jelasnya. Kan di sini ada dua teman kalian ya. Jadi di sini Bapak akan menyebutkan satu benda atau makanan. Itu tugasnya anak-anak untuk menyebutkan makanan atau benda yang sama keduanya. Misalkan Bapak sebutkan alat tulis, kan mungkin bisa sebutkan alat tulis seperti pensil atau pulpen, tapi harus tulisan ini harus sama ya sebutannya. Oke ya, Bapak mulai ya. Bapak mau sebutkan nama makanan. Satu, ini secara bersama aja nama makanan. 1, 2, 3. Oke, tidak sama ya. Coba ulang sekali lagi ya. Coba Bapak sebutkan nama buah. Sebutkan barangan ya. 1, 2, 3. Oke, berarti tidak sama, berarti tidak kompak ya berarti. Oke, Bapak.
Bapak ya. Oke, bisa dulu ya. Yang terakhir, pasangan yang terakhir. Dan nama benda 1, 2, 3. Oke, berarti ini ya kita berarti kan bersamaan ya, berarti ini ya sebut atau ngomongnya itu harus bersamaan sama contoh. Oke, kita ulang lagi ya. Nama makanan 1, 2, 3. Nasi goreng. Sama ya. Goreng. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Nama makanan 1, 2, 3. Ayam goreng. Oke, sama ya sebut penyebutannya. Jadi berarti pasangannya ini kompaknya kita beri tangan. Ya. Nah, berarti kita sudah anak sudah bermain tentang permainan telepati. Jadi sekarang Bapak mau melanjutkan. Sekarang Bapak mau melanjutkan tentang materi tadi. Anak bisa perhatikan di sini kan ada 4 macam gambar. Jadi di sini menurut anak yang mana adalah aturan di rumah? Ada yang mau bisa menjawab? Ya tadi. Yang ini ya, yang 2 ini ya. Oke, benar ya, tangan. Jadi benar ya, yang pertama ini ada yang tahu ini sedang apa? Oke, bagus. Namanya siapa? Oke, tangan ya semuanya. Nah, yang pertama ini adalah tidur tepat waktu. Nah, yang kedua ini ada yang tahu ini kegiatan apa? Yang belakang apa tadi? Merapikan tempat tidur. Oke, bagus. Yang kedua ini namanya merapikan tempat tidur. Nah, jadi di sini yang ketiga ini kegiatan apa? Ada yang bisa sebutkan? Oke, bagus benar ya. Jadi ini kegiatan belajar. Jadi ini ada gurunya, di sini ada siswanya yang memperhatikan gurunya yang murid-muridnya. Yang keempat, nah ini gambar kegiatan apa? Membersihkan kelas. Oke, bagus, membersihkan kelas ya. Nah, bagus, tiket jawabannya. Benar ya, yang keempat ini adalah kegiatan tiket. Jadi dari sini kan ada beberapa, ada 2 aturan dari rumah dan 2 aturan dari sekolah. Jadi Bapak mau tanya kepada anak-anak, kenapa kita harus tidur tepat waktu? Ada yang mau menjawab? Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus. Benar ya. Jadi yang pertama itu kenapa harus tidur tepat waktu agar besok bangun lebih awal. Ya, bagus. Yang kedua, kenapa kita harus merapikan tempat tidur? Ada yang? Oke, bagus. Ya, oke, ada lagi ya? Ya. Ya, oke. Jadi yang kedua ini kenapa kita harus merapikan tempat tidur? Karena agar tempat tidur menjadi rapi dan tidak menjadi sarang kotoran seperti itu. Yang ketiga, kenapa? Sini kan ada gambarnya. Kenapa anak-anak harus mendengarkan guru saat mengajar? Ada yang bisa? Biar bisa naik kelas. Oke, bagus. Biar pintar. Oke, ada lagi? Cerdas. Oke. Apa sih anak? Nah, oke, bagus ya.
benar ya. Jadi yang disebutkan tadi, kenapa kita anak-anak harus mendengarkan guru saat mengajar? Karena guru ini kan tugasnya untuk memberikan ilmu. Jadi kan anak-anak tugasnya itu di sini untuk belajar dan belajar. Belajar ini kan tujuannya untuk tadi kan disebutkan bisa kelas, bisa dapat ranking, bisa dapat piala seperti itu. Nah, yang keempat, gambar terakhir ini, Piket kelas. ya, tiket kelas ini kenapa harus melakukan tiket kelas? Oke, bagus. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus ya. Jadi, ya, oke. Yang benar ya, yang keempat itu kenapa anak-anak harus melaksanakan tiket? Karena agar kelas menjadi bersih dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman seperti itu. Nah, ini kan Bapak sudah mengajarkan anak-anak tentang atau menunjukkan contoh-contoh dari aturan dan juga membedakan antara aturan di rumah dan aturan di sekolah. Jadi di sini Bapak sebutkan. Nah, itu kan ada tadi kan sudah Bapak pandu. Tadi kan ada beberapa gambar tentang aturan di rumah dan di sekolah. Kan ada alasan kenapa anak-anak harus melaksanakan atau menaati aturan di rumah tadi. Di sini yang pertama dapat menjaga ketertiban keamanan, yang kedua mengatur disiplin dan tanggung jawab, yang ketiga mencegah konflik dan korban menjadikan anak-anak jadi anak-anak yang baik seperti itu. Nah, di sini kemudian Bapak lanjutkan, menurut anak-anak apa yang terjadi jika anak-anak melanggar aturan seperti misalkan aturan di sekolah, misalkan ada yang libur, apa yang terjadi? Ada yang bisa? Oke, ada yang lain? Ya? Oke, ada yang lain? Dihukum sama guru. Ya, jadi benar ya. Jadi salah satunya itu, semisal anak-anak saat pembelajaran berlangsung itu lagi libur, akan dikenakan hukuman dari guru pada anak-anak. Kemudian yang kedua itu kan ada di sini mendapat teguran sudah ya, jadi teguran. Dan yang ketiga bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kan di sini aturan di rumah itu aturan di rumah misalkan tidak boleh menuangkan air sembarangan. Misalkan mungkin salah satu dari anak-anak sengaja menuangkan air di lantai, itu kan jadi berbahaya, lantainya bisa menimbulkan keluarga, anggota keluarga yang lain bisa terpeleset gitu, dan dia terpeleset. Ya, benar. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan tadi beberapa materi tentang aturan. Sekarang supaya anak-anak bisa lebih memahami tentang aturan itu seperti apa, Bapak mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan suatu proyek. Jadi proyek ini namanya proyek pohon aturan. Jadi Bapak akan membagikan tentang ataupun aturan atau langkah kerja dari proyek ini. Jadi sebelumnya Bapak mau tanya apakah di kelas B semuanya hadir? Oke, bagus ya. Nah, mau membagikan. Oh ya, anak-anak bisa bagi menjadi dua kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang. Bisa duduk dengan kelompoknya dulu ya. Nanti kelompoknya itu ada 2 karena bertiga. Bisa duduk dengan kelompoknya ya. Yang
Mulai. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar atau langkah kerja dari proyek hari ini. Semua sudah duduk dengan kelompoknya. Habis bisa kemudian jadi kan Bapak bilang ada kemudian satu kelompok kan ada 3, nanti bisa bertiga satu tiga satu dua. Nah, perhatikan ya anak-anak, jadi bisa dilihat dulu ya, jangan bisa dilihat dulu ya. Anak-anak jangan berputar ya, nanti Bapak jelaskan dulu ini harus ngapainnya. Taruh dulu, ditaruh dulu. Yang di bintang ini halaman pertama ya, bisa dilihat ada yang pegang halaman pertama, coba dicek. Dan itu ya. Nah, di situ kan di bawahnya ada nama kelompok dan kelas. Jadi di sini Bapak akan ada gini deh, Bapak mau tanya. Di sini anak-anak mau nama kelompoknya kelompok berdasarkan apa, buah atau makan bebas ya. Mau buah boleh, misalkan kelompok buah boleh ya. Di sini mau kelompok apa? Buah apa? Jadi ya nanti di sana bisa ditulisnya di nama kelompok ini kelompok jeruk. Kelompok yang sebelah sana, nah, karena tadi kan sudah ditentukan kelompoknya itu dari nama buah. Mau nama buah apa? Ya mau nama buah apa kira-kira? Nama kelompoknya. Strawberry. Ya, di sini kelompok strawberry, di sini kelompok jeruk seperti itu. Di situ kan bisa dituliskan juga. Di sini nama kelompoknya kelompok strawberry seperti di atasnya. Dan di bawahnya kan ada kelompok adik anak-anak yang di sini dulu ya. Kesana boleh di sini. Yang bawah kan ada nama kelas, itu bisa dituliskan nama kelas ini. Nama kelasnya kan 1C seperti itu. Ya, oh boleh. Baik, anak-anak sudah diisi halaman pertama, nama dan kelasnya ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Yang kedua, halaman yang kedua itu bisa dilihat yang seperti ini halaman keduanya ya, ada halaman seperti ini. Kan itu ya, sudah oke. Di sini kan ada yang namanya langkah kerja. Langkah kerja ini maksudnya di sini anak-anak bisa ikuti langkah-langkah pembuatan proyek ini ya, dari langkah 1. Nah, langkah 1 coba siapkan alat dan bahan seperti gunting. Ada gunting, bisa ditunjukkan guntingnya, bisa ditunjukkan guntingnya ya, lem kertas sudah ada, bisa ditunjukkan kertas. Kemudian alat tulis, sudah ada alat tulis seperti pulpen boleh, pensil boleh ya. Kemudian yang kedua, ini kan halaman yang kedua itu, dan kemudian halaman seterusnya. Di sini ada contoh aturan-aturannya yang tadi pegang halaman yang ini bisa ditunjukkan halamannya. Nah yang kedua, nah di sini kan bisa diikuti langkah yang kedua, gunting dengan perlahan lihat gambar yang telah disajikan tadi. Di sini kan ada gambar gunting, bisa gunting dari sini ya, gunting perlahan.
langkah-langkahnya. Sekarang Bapak mau memberikan waktu untuk anak-anak mengerjakan proyek ini sekitar 15 menit ya. Jadi di dalam 15 menit itu anak-anak bisa mengerjakan proyek yang telah Bapak tugaskan ini. Bisa? Bisa mengerjakan? Saya. Oke, bisa, silakan ya mengerjakan. Ini ya, mungkin ada sebagai yang mengerti, mungkin yang lain bisa mengerjakan ini aja. Kalau misalkan ada yang mungkin ada Bapak.
soal pilihan ganda ini bisa misalkan ada sekali jawaban yang benar bisa disilang ya dengan sampai A misalnya silang dan seterusnya. Buat yang kedua soal tulisan ini bisa langsung diisi ya dijawabnya.